Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tugas strategik manajemen kali ini, saya akan membahas mengenai studi kasus ya dari PT Lestari Abadi, perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dari rumusan-rumusan masalah yang telah dibagikan dari pembelajaran minggu lalu, maka terdapat beberapa pertanyaan, yaitu ada 5 ya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai analisis dilema strategis dari perspektif CSR dan keberlanjutan. Mulai dari potensi manfaatnya, yaitu pada sektor ekonomi. Yang pertama, dapat meningkatkan produksi dan profitabilitas perusahaan. Kontribusi signifikan terhadap PDRB daerah melalui ekspor dan pajak. Kemudian penciptaan lapangan kerja baru di daerah sekitar ekspansi. Lalu potensi risikonya yaitu pada ruang lingkup lingkungan, yaitu ada yang pertama, deforestasi dan hilangnya biodiversitas di hutan sekunder, dan emisi karbon dari lahan gambut atau meningkatkan jejak karbon perusahaan, lalu risiko kebakaran hutan yang merugikan masyarakat dan citra perusahaan. Lalu dari sisi sosial juga terdapat potensi konflik lahan dengan masyarakat adat, perubahan sosial dan tekanan terhadap infrastruktur lokal akibat migrasi pekerja juga dapat terjadi. Lalu kemungkinan adanya penolakan dari kelompok masyarakat sipil atau LSM juga bisa saja terjadi. Lalu ada dilema strategisnya, yaitu PT Lestari Abadi ini berada di antara dua kutub ya. Jadi dia mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek melalui ekspansi, lalu juga mempertahankan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang dan menjaga reputasi perusahaan. Baik, selanjutnya integrasi prinsip CSR dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan ekspansi. Yang pertama, studi AMDAL dan konsultasi publik transparan, yaitu melibatkan masyarakat lokal dan adat dalam FGD atau Focus Group Discussion. Lalu melibatkan pihak ketiga independen untuk menyusun analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Lalu yang kedua ada FPIC atau Free, Prior, and Informed Consent. Dengan cara hormati hak masyarakat adat atas tanah mereka sebelum memulai proyek. Jalin kemitraan bukan sekedar kompensasi, misalnya melalui pola plasma inti. Yang ketiga ada zona konservasi dan no-go zone, yaitu dengan cara identifikasi wilayah bernilai konservasi tinggi atau HCV dan pastikan tidak dibuka untuk ekspansi. Gunakan teknologi atau GIS drone untuk pemetaan akurat zona lindung. Lalu yang keempat, teknologi dan praktek rumah lingkungan. Dengan cara gunakan metode pembukaan lahan tanpa bakar. Terapkan teknik agroforestry atau budidaya sawit berkelanjutan. Kemudian yang kelima ada kemitraan multi stakeholder, yaitu dengan kita kolaborasi dengan LSM, pemerintah, dan investor berkelanjutan untuk menciptakan roadmap bersama. Oke, selanjutnya peran pemangku kepentingan dan strategi pengelolaan tekanan, yaitu dari sisi investor atau konvensional dan SRI. Kepentingannya keuntungan bisnis versus keberlanjutan. Strateginya tawarkan rencana ekspansi berkelanjutan, transparansi laporan dampak lingkungan dan sosial, serta proyek ekonomi jangka panjang. Lalu ada masyarakat lokal dan adat, yaitu kepentingan lapangan kerja versus atau ancaman terhadap wilayah adat. Strateginya terapkan prinsip FPIC atau Free, Prior, dan Informed Consent tadi. Lalu juga libatkan tokoh adat dalam perencanaan, serta tawarkan skema kemitraan yang adil dan berbasis manfaat bersama. Lalu dari sisi organisasi lingkungan, kepentingannya perlindungan ekosistem, pencegahan deforestasi, dan pengurangan emisi karbon. Strateginya libatkan dalam proses evaluasi dampak, beri akses untuk audit independen, serta tunjukkan komitmen konservasi melalui zona lindung dan reforestasi. Kemudian pemerintah daerah, kepentingannya pertumbuhan ekonomi versus stabilitas sosial dan kelestarian lingkungan. Dengan cara jalin kerjasama formal atau MOU, sertakan pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan ekspansi dan dukung target pembangunan daerah yang seimbang. Selanjutnya, rancangan kerja CSR komprehensif untuk ekspansi.
Tahap sebelum ekspansi yaitu penilaian dampak, lakukan AMDAL, FPIC, pemetaan HCV, dan HCS. Lalu keterlibatan pemangku kepentingan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, lakukan audiensi publik, dengar pendapat masyarakat. Kemudian dari sisi etika dan legalitas, pastikan legalitas lahan dan kesesuaian tata ruang. Tahap selama ekspansi. Jangan lupa adanya monitor lingkungan, seperti pasang sensor kualitas udara, air, dan tingkat emisi. Kemudian pemberdayaan masyarakat, prioritaskan juga pekerja lokal supaya tidak terjadi ada keributan atau masalah ya. Kemudian ada pelatihan skill-skill pekerja tadi dan pemberdayaan UMKM maksud saya. Kemudian ada pelaporan progres, yaitu lakukan pelaporan secara berkala ke pemangku kepentingan. Selanjutnya, tahap setelah ekspansi, yang pertama rehabilitasi lingkungan, yaitu melakukan reforestasi wilayah yang tak digunakan secara produktif. Lalu audit dan evaluasi CSR dengan cara audit tahunan oleh pihak ketiga atau review strategi CSR-nya. Kemudian ada transparansi dan akses informasi, yaitu dengan cara publikasikan laporan CSR maksud saya di situs resmi dan forum publik. Kemudian selanjutnya, cara mengukur dan melaporkan kinerja CSR dan keberlanjutan. Cara pelaporannya, susun laporan tahunan CSR dan keberlanjutan menggunakan standar GRI atau Global Reporting Initiative. Kemudian publikasikan laporan di website resmi dan saluran komunikasi terbuka lainnya. Lalu selenggarakan forum konsultasi rutin, misalnya setiap 6 bulan, dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Lalu gunakan bahasa yang sederhana, infografis, dan transparansi data untuk menjangkau berbagai kalangan. Lalu ada indikator yang relevannya. Yang pertama dari lingkungan, luas hutan yang dipertahankan, lalu jumlah emisi gas rumah kaca, kualitas air dan tanah pasca ekspansi, lalu jumlah kejadian kebakaran hutan yang harus dicegah. Lalu dari sisi sosialnya ada jumlah tenaga lokal yang diserap, tingkat partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, jumlah konflik sosial dan penyelesaiannya, jumlah program pemberdayaan masyarakat yang berjalan. Kemudian dari sektor ekonomi ada nilai ekspor dan kontribusi terhadap PDRB daerah, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar, investasi sosial atau community investment yang diberikan. Kemudian transparansi dan tata kelola. Jumlah laporan CSR yang dipublikasikan, sertifikasi yang diperoleh misalnya RSPO atau ISPO. Lalu respon terhadap feedback dan pengaduan masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.